Dan lalu saya menyampaikan bahwa dulu saya pernah mendapat petunjuk bahwa akan terjadi amnesti Allah tahap yang kedua. Yang perlu saya sampaikan bahwasanya amnesti Allah tahap yang kedua atau pangruating diu itu tidak bisa dilakukan oleh single parent atau manusia tersendiri atau manusia itu sendiri. Sekali lagi, pangruating diu itu hanya bisa dilakukan oleh alam. Revolusi alam itulah nanti yang akan membentuk pangruating diu. Topo, tapas, panas, sanik sobatan, mangreh sariro supaya peperhawa nepsune ning indriyane ing kono bakal nuwe pangruating diu. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Inilah dua presiden Indonesia yang berani membubarkan DPR karena dirasa tidak ada gunanya. Pertama, Presiden Soekarno. Setelah pemilihan umum pada tahun 1955, selang 4 tahunnya, Soekarno langsung membubarkan Konstituante dengan menerbitkan dekret presiden pada tahun 1959. Pembubaran Konstituante ini kemudian disusul dengan pembubaran DPR. Dan yang kedua, siapa lagi kalau bukan presiden nyentrik kita kala itu, yakni Presiden Gus Dur. Tahun 2001, Gus Dur langsung mengeluarkan dekret pembubaran DPR. Namun, dekret tersebut kemudian ditentang oleh sejumlah pihak. Dua diantaranya Wapres RI kala itu, Megawati Soekarno Putri dan Amin Rais selaku Ketua MPR RI. Bahkan, Amin Rais sampai turun langsung mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot isi dekret tersebut. Akibatnya, kerusuhan di mana-mana dan Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian, majulah Wapres Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden untuk menggantikan Gus Dur. Pertanyaannya, jika DPR dibubarkan, lalu siapa nanti yang akan menghabiskan uang rakyat? Hong wilayah jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya menyimak kontennya Gus Dur ya, yang mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang penakut. Bangsa ini adalah bangsa yang penakut. Harusnya apa? Berani, ya kan? Bangsa ini harus berani. Namun saya menyampaikan berani saja juga tidak cukup. Artinya saya akan menceritakan mengenai apa yang dimaksud pangruating diu, ya. Apa yang dimaksud dengan pangruating diu? Mengapa saya ceritakan? Karena keangkara murkaan di muka bumi ini dari mulai gelaring jagat, dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai dengan sekarang, niscaya keangkara murkaan bumi ini, keangkara murkaan manusia ini selalu menyelimuti dalam peradaban dunia dari masa ke masa. Artinya tidak ada ujung pangkalnya. Dan lalu saya menyampaikan bahwa dulu saya pernah mendapat petunjuk bahwa akan terjadi amnesti Allah tahap yang kedua. Sekali lagi, akan terjadi amnesti Allah tahap yang kedua. Nah, saya akan menyampaikan bahwa mengapa amnesti Allah ini baru tahap yang kedua. Selengkapnya adalah akan terjadi amnesti Allah. Amnesti ini kan artinya pengampunan. Tahap yang kedua setelah Kanjeng Nabi Nuh. Ya, pertanyaannya, mengapa amnesti Allah baru tahap yang kedua setelah Nuh? Akan terjadinya amnesti Allah itu baru yang kedua yang saya maksud setelah Kanjeng Nabi Nuh. Lalu saya akan menyampaikan bahwa pemimpin Nusantara belum ada satupun, sekali lagi, pemimpin Nusantara belum ada satupun yang mampu melakoni pangruating diu. Hanya akan melakoni seperti Gus Dur ternyata juga terjegal. Menurut keterangannya oleh Ibu Megawati dan Amin Rais, menurut berita di video saya melihat. Karena apa? Nanti siapa yang akan menjadi DPR, fungsi DPR ini akan dibubarkan, namun tidak jadi karena apa? Bu Megawati mempertahankan. Lalu tahun 55 Bung Karno juga membuat
konstituante atau membubarkan konstituante. Yang dimaksud adalah meniadakan DPR lah, intinya begitu. Konstitusi itu kan aturan, sedangkan tugas DPR adalah budgeting, legislasi, dan pengawasan lah. Ini akan dibubarkan oleh Bung Karno, namun juga masih belum terrealisasi lah. Apa intinya? Menurut kacamata batin saya menyampaikan bahwa belum pernah sekalipun ada pemimpin Nusantara yang mampu melaksanakan pangruating diu. Yang dimaksud oleh Gus Dur, yang dimaksud oleh Bung Karno, saya yakin adalah meruat diu atau keangkaramurkaan di bumi Nusantara ini. Mengapa? Apakah semua DPR itu angkara? Secara aturan mungkin bisa jadi adalah pembuat aturan yang menyebabkan, mohon maaf, mungkin terjadinya keangkaramurkaan di muka bumi Nusantara. Sekali lagi, mungkin karena peraturan yang dikeluarkan. Karena apa? DPR itu fungsinya adalah legislasi atau pembuat aturan lah. Manakala keliru dalam membuat aturan, sama juga membiarkan atau terjadi pembiaran kepada keangkaramurkaan di muka bumi ini, di muka Nusantara inilah. Saya menyampaikan mungkin diantaranya kemarin mungkin itu adalah undang-undang Ciptaker atau Cipta Kerja dan sebagainya. Mungkin inilah diantara faktor yang menyebabkan tambah keangkaramurkaannya, namun tidak meredam keangkaramurkaan di bumi Nusantara inilah. Pernah 2 kali akan terjadi pangruating diu secara dohir oleh Bung Karno dan oleh Gus Dur, namun pula belum terwujud. Saya akan mengatakan bahwasanya amnesti Allah tahap yang kedua ini ya, yang pernah terjadi oleh Kanjeng Nabi Nuh, niscaya akan terjadi kembali, maksudnya peristiwa Kanjeng Nabi Nuh ini akan terjadi kembali setelah nanti manusia ada yang mampu malukat. Malukat itu ya melukat, kalau kata saya adalah siapa yang mampu mbabarke surasane sastro jendro hayuningrat pangruating diu atau sastro jendro pangruating diu hayuningrat. Inilah nanti akan terjadi amnesti Allah tahap yang kedua. Intinya saya menyampaikan, yang perlu saya sampaikan bahwasanya amnesti Allah tahap yang kedua atau pangruating diu itu tidak bisa dilakukan oleh single parent atau manusia tersendiri atau manusia itu sendiri. Sekali lagi, pangruating diu itu hanya bisa dilakukan oleh alam. Revolusi alam itulah nanti yang akan membentuk pangruating diu. Sebab manakala manusia niat meruat umpamanya nih, dalam kasus nyatanya di lingkungan saya ini terjadinya bang ucak-ucak itu atau beredarnya bang ucak-ucak, saya bantah, saya sanggah atau saya tiadakan dengan berbagai cara saya, dan muji syukur ngasaning Gusti sing murbeng dumati sekarang bang ucak-ucak atau bang Aryan sudah tidak berkeliaran atau masih ada 1-2 tapi itu jauh dari tempat saya. Lah ini di antara sikap pangruating diu atau ngruat dur angkara murka. Banyak sekali orang yang melakoni tindakan yang baik ya, namun manakala tidak dipuji ya, dan lalu tidak dihargai atau dihormati, dan lalu tidak diberi, niscaya akan berhenti dalam melakoni lah. Niscaya tindakan yang demikian ini belum termasuk di antara pangruating diu lah. Yang saya maksud pangruating diu itu adalah karena laku topo broto atau laku nestapanya, kan ada istilah, kalau istilah Jawa itu topo tapas panas anik sobatan mangreh sariro supaya peperhawa nepsune ning indriane engkono bakal nuwe pangruating diu. Lah, disitulah saya menyampaikan bahwasanya akan terjadi amnesti Allah tahap yang kedua atau pangruating diu. Mengapa baru yang kedua? Karena memang pangruating diu tidak bisa dilakukan oleh sesama manusia kecuali oleh manusia yang merabawani jagat royo dalam laku tapa bratanya, dan lalu menumbuhkan, mohon maaf, revolusi alam tatkala seperti Kanjeng Nabi Nuh. Jadi saya menyampaikan belum ada satupun pemimpin Nusantara yang mampu melakoni pangruating diu lah. Untuk kali ini akan terjadi revolusi alam atau pangruating diu melalui laku sastro jendro pangruating diu hayuningrat manakala ada anak
cucu Nusantara atau putra-putri bangsa Nusantara yang mau melakoni, yang tentunya saya berharap ada yang mau melakoni dan nanti secara seksama bisa menumbuhkan pangruateng diu. Karena apa? Manakala tidak diruat keangkara murkaan di muka bumi ini, niscaya kita tidak mungkin akan bisa sampai kepada kesampurnaan atau kembali ke asalnya. Saya rasa demikian. Terima kasih.